Selamat datang di Kampung Blading, Kecamatan Sabau, Kabupaten Siak. Kami akan menampilkan proker yang telah terlaksana. Namun, proker yang paling akhir adalah membersihkan jembatan Kampung Blading. Nama jembatannya adalah Jembatan Sungai Blading yang menjadi ikon di Kampung Blading. Kita di sini sudah masuk hari yang kedua. Hari yang kedua kita belum ada kegiatan apa-apa nih. Tak mungkin kita tidur makan di sini kan? Maka oleh karena itu mulai hari ini sore ini kita bagi tugas. Minimal 2 orang. Kamu berdua nanti jumpai tetangga di dekat itu, kalau nggak salah itu ada Bu Asmah namanya di depan posko itu. Kemudian yang ini jumpa atuk-atuk yang di belakang musola. Ini program kita ini baru hari-hari pertama nih. Kalau bisa Pak Kadus Dusun 1 tolong diagendakan sekretaris ya. Malam pertama Kadus Dusun 1. Pada Kadus Dusun 1 berkenaan masih jauh. Pak Kadus Dusun 2 lah dulu kita datangi. Dan berkenaan kita kan di Dusun 2 kan. Setelah itu malam keduanya kita ke rumah Kadus Dusun 1. Malam ketiga kita langsung ke rumah Kadus. Jangan lupa yang sekretaris 2 rumah Pak Babin. Karena beliau kan termasuk yang mengontrol kita selama kita di sini nanti. Kemudian agenda-agenda yang lainnya nanti malam kita musyawarahkan apa aja yang mau kita temui. Terutama kita bikin grup. Baik itu grup bersama dosen supaya mereka tahu keadaan kita seperti apa, maupun grup dengan perangkat desa. Kalau di situ ada Pak Kadesnya kalau bisa, ada Pak Kades, Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3. Kalau bisa ada semua. Oke? Oke nggak? Siap. Aman? Siap. Ya. Setiap kami bertemu dengan anak-anak di Kampung Blading, selalu terdengar sapaan, senyuman dari mereka. Tentang malam dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpandang. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, serta adik-adik SDN 07 Blading yang kami sayangi. Tak terasa waktu kami di sini sudah sampai di akhir. Terima kasih atas sambutan hangat, canda tawa, dan semangat belajar dari adik-adik semua. Kalian telah memberi kami kenangan yang tak akan terlupakan. Kami bangga pernah menjadi bagian kecil dari perjalanan kalian. Mengajar di kelas, melatih baris berbaris, dan tumbuh bersama. Ditunggu jadi
Maaf bila selama ini ada salah kata atau sikap. Doakan kami agar bisa menyelesaikan studi dengan baik, dan kami pun akan terus mendoakan kalian agar menjadi anak-anak hebat yang membanggakan orang tua, guru, dan bangsa. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan pernah berhenti bermimpi. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. Mushola Nurul Hidayah berdiri dengan sederhana namun menyimpan sejuta makna bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya menjadi tempat untuk bersujud dan menunaikan kewajiban sholat. Mushola ini juga menjelma sebagai pusat kehidupan rohani dan sosial. Setiap sudutnya bercerita tentang kebersamaan, lantunan doa dalam sholat berjamaah, alunan merdu anak-anak yang belajar mengaji, hingga suara yasinan yang dipanjatkan penuh hikmat oleh orang dewasa. Fasilitas pun bersahaja dengan kamar mandi dan tempat wudhu yang selalu dimanfaatkan jemaah. Tak jarang kami sebagai mahasiswa KKN yang mengabdi di desa turut menjadikan mushola ini sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian. Dari hal-hal kecil itu, mushola mengajarkan arti berbagi dan saling melengkapi. Dia hadir bukan hanya untuk menampung ibadah, tetapi juga untuk menampung kehidupan. Mushola Nurul Hidayah adalah pelita yang menerangi keseharian, pelukan hangat yang menyatukan, sekaligus ruang hening tempat jiwa kembali menemukan kedamaian. Di balik kesederhanaannya, mushola ini menjadi bukti bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kemudahan, melainkan dari ketulusan hati yang berpadu dalam doa dan kebersamaan. Kalian telah menunjukkan kepada kami keajaiban dari kebaikan manusia. KKN ini bukan hanya tentang pengabdian, tapi juga tentang persaudaraan yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Kita datang sebagai orang asing, pulang sebagai keluarga. Terima kasih untuk setiap tawa, lelah, dan cerita yang tak akan terlupakan. Waktu berjalan cepat, tapi kenangan akan tinggal lama. KKN bukan akhir, tapi awal dari banyak cerita baru yang kita bawa pulang. Meskipun langkah kita akan berjalan ke arah yang berbeda, kenangan KKN akan selalu menyatukan hati kita di satu tempat yang sama. Dulu kita menghitung hari menuju KKN, kini kita menghitung kenangan yang tak akan pernah bisa diulang. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi setiap kenangan yang tercipta akan terus hidup dalam ingatan. Kita tak akan kembali ke hari yang sama, tapi kita selalu bisa kembali ke kenangannya. Bukan tempat yang istimewa, tapi orang-orangnya membuat segala terasa luar biasa. Kami mohon pamit, bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan yang tak ternilai. Sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu
di ruang baru. Tempat di mana keindahan alam dan keramahan penduduk berpadu menjadi satu. Di sini setiap sudut menyimpan cerita dan setiap senyuman terasa seperti sambutan hangat. Kami datang ke Kampung Belading sebagai orang asing, tetapi kalian menyambut kami seperti keluarga sendiri. Kampung Belading bukan sekedar desa, tetapi Kampung Belading merupakan rumah bagi masyarakat dan rumah bagi kami yang sedang melakukan program untuk menyempurnakan perkuliahan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu baik. Selama berada di Kampung Belading ini, kami tidak hanya belajar tentang apa saja yang sudah kami susun menjadi program, tetapi juga tentang arti gotong royong, kebersamaan, dan juga ketulusan hati. Kebaikan dan keramahan kalian telah menjadikan pengalaman Kukerta ini menjadi momen berharga. Semoga apa yang telah kami kerjakan ini menjadi manfaat bagi kampung ini. Di kampung ini kami tidak hanya merekam gambar, kami merekam tawa, senyuman, dan kebaikan tulus. Pesona kampung ini terletak pada pemandangan, tetapi pada kehangatan dan ketulusan hati warga. Itulah yang membuat Belading spesial. Untuk setiap sapaan, setiap hidangan, dan setiap cerita dibagikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitu pun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku, sadari waktu dan yang kami hormati dan yang kami sayangi anak-anak kami dari Kukerta Setai, Sultan Syarif Hasim, Siak se-Indrapura, yang pada malam hari ini beliaulah yang sebagai yang punya. kita akan bertemu di ruang baru.
akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Mbak, jangan turun dulu, Mbak. Suasana buka puasa di posko Kota Sabau. 10 Muharram, hari Asyura. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan. Tangan
tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Saya bangga, salut dengan anak kota kita. Mereka berjuang sendiri melakukan festival anak soleh. Hanya beberapa yang ikut sebagai donatur, sisanya mereka, Pak. Kalau mungkin sebagai pimpinan saya punya penilaian pribadi, anak-anak ini cenderung dia dengan rasa syukur dia, maka disampaikan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in zakartu la azidannakum. Mereka bersyukur dan istimewa ya, walaupun mencari donatur sebagai dilakukan, iuran dilakukan dengan berbagai upaya mereka, kan jadi satu. Jadi kesan yang ditinggalkan oleh anak bersamaku, sabarlah sedih yang ditinggalkan anak-anak yang sudah pernah dekat di ruang baru. Kita akan tidur di posko, makan di posko, orang tua tinggal posko. Ulang anak-anak ini seperti apa nanti? Ini kecil dan anak bapak pernah seperti itu. Ditinggalkan sama kalian semua pulang, demam sampai 2-3 hari. Akhirnya bapak telepon, tolonglah pulang mas sebentar. Pulang jauh pada pulang melihat anak semua. Alhamdulillah pulang sehat ya. Nah ini terlalu dekat, ini kesannya sudah ada sama anak-anak. Kemanapun mereka pergi, di situ ada Pak Bukhari, di situ ada Pak Konaidi. Mudah-mudahan ke depan kalau kami punya sahabat bisa seperti itu. Kemudian Bapak, Ibu, air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita pertama kali datang itu Pak, ini ayat itu susah ya. Inisiatifnya yaitu yang menyentuh
Sehingga saya menjadi ketua, alhamdulillah terbantu, ya kan? Ya, orang bapak mengeluh, ayah apa segala macam, alhamdulillah terbantu. Begitu juga masalah tempat tinggal. Yang awalnya kan kena panik kan, rumah yang kami kontrak sebelumnya itu dipindahkan ke orang lain. Dengan inisiatif, makanya sehingga saya sendiri kadang lupa saya tinggal di mana. Kemudian saya sama Kepulauan ini Pak mulai dari program pendidikan. Insya Allah kami masuk semua selagi kami bisa. Selagi kami bisa kami masuk. Saya mengajar kepada teman-teman. Inilah kesempatan kita untuk mengabdi. Hari ini kita menghadapi anak-anak TK kami masuk. Alhamdulillah kami sudah melakukan perpisahan di TK dan mereka sangat senang. Apresiasi yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk pasangan. Do awas loh. Do. Halo, nama saya Abdurrahman, saya sebagai ketua. Kalau tidak KKN, saya tak pernah merasa muda lagi. Nama saya Rahmat, kalau tidak KKN, saya tidak tahu rasanya nyuci piring sebagai laki-laki. Hai, nama saya Lydia Pratiwi, jabatan saya sekretaris. Kalau tidak KKN, saya tidak akan tahu ngerekap laporan pagi, siang, dan malam. Aduh, pusing sekali. Hai semuanya, nama aku Jamila. Aku sebagai sekretaris 2. Kalau tidak KKN, aku tidak merasakan sebuah makna dari kekompakan. Halo, perkenalkan nama saya Delvia Sutanti. Saya sebagai bendara. Kalau tidak KKN, saya tidak akan merasakan menghitung uang tengah malam dan membagi uang belanja 120 untuk 12 orang. Halo, nama saya Desi Puspitasari. Jabatan saya sebagai bendahara 2. Kalau nggak KKN, saya nggak bakal ngerasain jauh dari orang tua selama 2 bulan. Halo, nama saya Aina, jabatan saya PDD, bagian dokumentasi. Kalau nggak KKN, saya nggak tahu videoin orang-orang yang lagi berkegiatan. Ya. Halo,
Halo, perkenalkan nama saya Siti Salma. Saya sebagai PDID. Kalau nggak KKN, saya nggak akan ngerasain gimana susahnya rebutan tempat jemuran. Halo, perkenalkan nama saya Hikmanisa. Saya sebagai konsumsi. Kalau nggak ke KKN, saya nggak akan tahu kalau teman itu bisa jadi keluarga. Nama saya Dian Suryadi. Saya bagian konsumsi. Kalau tak KKN, saya tidak merasakan cuci baju pakai barus. Perkenalkan, nama saya Saputra, jabatan saya sebagai humas. Kalau nggak KKN, saya nggak akan pernah tahu di mana semua rumah masyarakat di setempat. Hai, perkenalkan nama saya Rahmat Maulidin di bidang humas bagi hubungan masyarakat. Kalau tidak di sini kata-kata untuk hari ini, kalau saya tidak KKN, saya tidak akan tahu makna arti dari kukerta. Kukerta artinya pengabdian, yaitu bentuk dari benih untuk kebersamaan. Seperti sebulir padi yang menguning, seperti sebulir padi yang menguning, dia yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dari saya. Kami pulang dulu ya. Dadah. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru.